kami on air bahas tentang itu. Kalau saudara mau ikut lewat Radio Swameka, ayo kita dengar kesaksian-kesaksian. Itu nanti malam. Jadi di sini, kenapa? Benar istri saya, kayaknya masih hari Minggu saya. Iya, betul. Nah, nanti malam di radio, kalau bisa kalian ikut. Ya, nanti malam. Ya, mulai jam 4 sore WIB kalau di Jawa. Iya. Itu bahas untuk acara besok juga ya? Enggak, jadi on air sharing-sharing dari beberapa saudara yang terlibat. Ya, Bu Eri Suci ikut sudah di Facebook, puji Tuhan. Iya. Shalom Koden. Shalom Ibu Betty, apa kabar? Iya. Oke Simon dari Sydney, luar biasa bisa gabung, puji Tuhan. Ya. Simon, Sydney aman-aman semua. Tadi pagi itu Mas SMK ya Koden? Iya SMK betul. Oh ngikuti ya. Iya. Ada berapa siswanya Koden? 64 atau 66 yang baru ini. Yang baru masuk ya. Banyak ya. Terus sekarang ini sudah sekolah normal gitu Koden? Belum, kami masih dibagi-bagi kelasnya. Jadi nggak bisa masuk barengan. Iya. Tapi sudah tidak sekolah dari rumah, sudah enggak? Masih. Ini juga masih belum ada kepastian dari pemerintah. Kami masih nunggu. Iya. Kalau SMK sekolah dari rumah sulit ya Koden? Iya, karena harus praktek. Maka itu nanti akan diatur ini. Nggak tahu bagaimana ini caranya. Termasuk juga kalau SD gitu ya, kan pembentukan karakter juga harus ketemu ya Koden? Iya. Ya, itu boleh sih. Beberapa itu ada yang bisa masuk. Tapi enggak selalu. Tapi, Ya, Bu Betty, kita ya Iya. mulai ya. pagi Vero dari Alabama, apa kabar? Malang, ya. Oke. Dari Bogor, Irin, ya. Ya, udah mulai? Kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Amin. kami ya Tuhan. Hingga saat hari ini, Kau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kesenangan kami. Amin ya Inilah yang Tuhan. menjadi kesukaan kami. Tuhan Yesus tolong kami. Wajah Tuhan, Ku hadapkan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat siap waktu di dalam hidupku. Memandang wajah, rasakan kasih. Puji Tuhan, Las Vegas hadir. Alabama hadir. Terima kasih nak. Tinggal dekat siap waktu di dalam Hidupku.
semakin indah ku rasakan. Cinta padaku, selalu kepadaku, Bapa. Selalu Bapa.
kasih karunia yang kuat setiap hari. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan. Berkati Papi Daniel yang akan membagi berkat firman. Ya, Tuhan, bukakanlah apa yang tidak kami mengerti, belum kami paham, singkapkan ya Tuhan, sehingga firman-Mu terus menerangi langkah-langkah hidup kami, sehingga kami makin berjalan makin kuat bersama. Berkati rekan-rekan semua yang sudah bergabung dari manapun, dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sama-sama kami siap untuk diberkati dan terima kasih Tuhan. Doa kami hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menjawab setiap doa kami lebih dari yang kami pikir. amin, amin. Kami doa Dalam nama nama Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima Ben. Ya, sebentar. Saya atur Instagramnya. Tuhan bisa dengar ya? Dengar jelas Ben. Oke, lanjut. Bisa jelas? Oke. Oke. Tuhan, untuk selanjutnya saya serahkan aja langsung kepada Koden. Ya, sebentar saya lagi. Silakan Koden. Yuk, tunggu Instagramnya kok belum mau keluar. Ayo. Oke, Papi Daniel. Ya, oh belum ya, unmute. Nah, oke sebentar. Maaf lupa buka. Kemana kamu? Tunggu ya, Instagram saya belum buka. Oke, Simpson dari Miri atau lawas kamu lupa, Bapak. Oke, bentar. Kemana ini? Sebentar, Instagram saya belum mau keluar ini. Kemana dia? Bentar. Tunggu Mi sampai. Iya. Nggak tahu ini kenapa kok Instagramnya nggak mau keluar ini. Karena apa ini? Ayo dong. Apa signal juga Pi yang Nggak tahu ini. Kemana dia? Sabar. Ayo. Tunggu. Maaf ya, diganti. Ya, baik, Instagramnya sudah. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Yang di Amerika, di Las Vegas, yang ada di Alabama, tempat-tempat lain, yang di Florida, selamat malam. Ya, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kita selalu dapat kesempatan. Puji Tuhan. Oke. Saya mulai dengan perkataan ini. Terlalu lama. Dengar kalimat ini. Terlalu lama. Kita murid-murid Tuhan Yesus. Kita gereja Tuhan Yesus. Itu dimanjakan dengan khotbah-khotbah yang kelihatannya benar. Maaf, tapi salah. Bagaimana kelihatan benar tapi salah? Begini. Penekanan yang selama ini ya
Kita dengar dari banyak khotbah. Saudara, percayalah, kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat dahsyat. Tuhan itu sangat luar biasa. Oh, mujizatnya masih ada. Percaya itu. Nah, apalagi kalau ada khotbah-khotbah yang menekankan. Maka kalau perlu kita pakai doa puasa. Saudara, maaf, saya agak alergi, agak nek mendengar, mari saudara, kita pakai doa dan puasa. Maaf. Kadang-kadang kita mendengar kata itu jangan dianggap bagus. Loh, kenapa? Karena begini konsepnya. Kalau doa pagi sudah berhari-hari atau berminggu-minggu Tuhan belum jawab. Sudah ikut doa malam, sudah berbulan-bulan Tuhan belum jawab. Saudara, ayo kita tingkatkan doa kita. Tambah lagi 4 jam sehari. Oh, tambah lagi kita pakai doa puasa. Maaf ya saudara. Nah, kalau ada penekanan seperti itu, seolah-olah doa yang biasa tanpa puasa itu kurang cespleng, kurang mandi, bahasa Jawa bilang, kurang kuat. Maka itu kita perlu tambahkan dengan doa puasa. Saudara, maaf, sudah puasa 10 hari, ayo kurang lama, tambah 5 hari lagi supaya pas tengah bulan kita puasa. Konsep itu artinya begini, biarlah Tuhan kita desak, Tuhan kita paksa dengan puasa kita. Seolah-olah biar Tuhan berbelas kasihan. Karena kita sudah puasa, pasti maaf pikiran kita, Tuhan sayang kita dan takut dia takut kita mati kelaparan karena sudah puasa. Lalu kita anggap begini, ya udahlah aku turutin kamu anakku daripada kamu mati karena kamu kelaparan. Maaf ya, maaf. Ini konsep yang salah selama ini. Lagi sekali, tidak salah khotbah-khotbah yang mengatakan kita membutuhkan Tuhan. Oh, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib, percayalah. Betul. Tapi tanpa kita memberi keseimbangan yang mengatakan Tuhan itu perlu kita juga. Jadi nggak cuma Tuhan, nggak cuma kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita. Kalau ini nggak diseimbangkan, saudara, maka hobi kita, saya harus pakai kata-kata atau kalimat yang tajam dan banyak orang nggak suka. Tapi nggak apa-apa, supaya kita gampang ingat. Apa hasilnya khotbah-khotbah seperti itu? Hasilnya adalah kita jadi perampok-perampok surga. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, oh anakku sakit Tuhan. Tuhan, kami kesulitan bayar kontrak rumah. Tuhan, bagaimana ini? Kami di PHK, bagaimana ini uang sekolah anak-anak? Terus begitu. Tanpa kita mikir Tuhan pun perlu kita. Oke, kita buka sekarang Keluaran pasal 3. Ya, Keluaran pasal 3. Bagaimana pertama kali setelah sekian banyak tahun, 40 tahun, Musa melarikan diri dari panggilan Tuhan. Keluaran 3 mulai ayat 1. Ya, atau saya mulai baca sesuai perikopnya. Keluaran 2 ayat 23. Ya, judulnya Musa diutus Yahweh. Ya, perhatikan judulnya menarik. Musa diutus Yahweh. Lama sesudah itu, Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu. Ini menarik saudara, sampai kepada Tuhan. Terima kasih Koyanto, Manokwari hadir. Ayo kita lihat kalimat ini, tolong ya.
Keluaran 2:23 kita baca lagi. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Dan ingat, Raja Mesir yang dinyatakan baru meninggal itu kan adalah opa angkatnya Musa. Betul ya? Karena Musa diadopsi oleh anaknya Raja Mesir itu. Tapi perbudakan tidak berhenti. Israel masih ditekan, diperbudak. Lalu teriakan mereka sampai ke surga. Nah, saudara perhatikan. Jadi tadi saya katakan dari awal, tidak salah kalau khotbah-khotbah itu hanya menekankan Tuhan Yesus baik, Tuhan kita penuh kuasa, mujizatnya masih ada. Ayo kita berdoa kepada Tuhan, percaya. Kalau kurang kuat doa pagi, doa malam, pakai doa puasa. Ayo begitu. Saudara perhatikan. Oke. Imal, terima kasih dari pihak Kemadir. Roy ya dari Manado. Kalau cuma kita teriak-teriak dan kita yang butuh Tuhan, tapi tidak diimbangi dengan pengajaran, dengan khotbah-khotbah, Tuhan pun butuh kita, maka hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka saya katakan tadi, maka tidak lain kita adalah perampok-perampok surga. Karena hanya memaksa Tuhan untuk kita diberkati. Nah, lihat ayat 23. Keluaran 2 ini. Jelas teriakan mereka sampai ke surga. Jadi Papa mendengar. Mereka menjerit, mereka merintih, mereka mengeluh atas tekanan, kesulitan, perbudakan, penderitaan mereka. Ayat 24. Keren saudara, keren. Ya. Tuhan mendengar mereka mengerang. Seru sekali. Tuhan mendengar. Karena dia Papa yang baik. Ya, saya ulangi 24. Tuhan mendengar mereka mengerang. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Wah, luar biasa. Yahweh Tuhan, Papa di surga, ingat janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan ingat. Ayat 25. Maka Tuhan melihat orang Israel itu. Terima kasih. Ini Papa kita yang luar biasa. Setelah dia mengingat, dikatakan, dan Tuhan memperhatikan mereka. Keren bukan? Tuhan mendengar rintihan mereka, erangan mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Israel. Lalu Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Nah, kalau khotbah-khotbah itu hanya sampai dari pihak Tuhan yang mendengar, yang melihat, yang memperhatikan rintihan, kesulitan, tekanan, penderitaan mereka. Saudara, ayo kita hari ini belajar. Apakah Tuhan langsung turun tangan dan menolong mereka? Ingat loh, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah memperhatikan tindasan, tekanan mereka. Maaf, saya sapa dulu saudara dari Surabaya, Hendrawi. Sudah 38 tahun katanya. Maaf, Koden lupa ini Hendrawi yang mana. Oke. Nah, Tuhan yang sudah seperti itu, dia tidak bertindak sendiri. Lalu apa yang Tuhan buat? Lagi sekali, Tuhan mendengar rintihan mereka. Tuhan melihat tekanan yang mereka alami.
Tuhan memperhatikan kesulitan, keberatan hidup mereka. Tapi lihat ayat 1 pasal 3. Tuhan tidak bertindak sendiri. Dia perlu seseorang. Tolong catat, Tuhan perlu seseorang untuk jadi pelaksana hatinya. Oke, ayat 1 pasal 3. Adapun Musa, ini keren. Adapun Musa, ia biasa. Nah, kata kuncinya ada pada kata biasa ini. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Nah, oke. Dengarkan kalimat ini, saudara. Dan tolong rendahkan hati supaya yang kaget dengan apa yang saya nyatakan. Dan begitu saudara kaget, ternyata saudara nggak setuju dengan pola pikir saudara. Saya minta demi kasih Kristus, jangan matikan Zoom ini, dengarkan dulu sampai selesai. Walaupun saudara tidak setuju, karena ini akan mengagetkan banyak orang. Lagi sekali ya, supaya pelan-pelan kita bisa ngikuti. Jelas Tuhan sudah mendengar rintian mereka. Tertulis. Jelas Tuhan melihat penderitaan mereka yang berat. Ditulis juga. Dan Tuhan memperhatikan apa yang mereka alami. Betul? Nah, terus Tuhan buat apa? Apakah langsung Tuhan turun dari surganya yang kudus bersama dengan seluruh triliun-triliun malaikat-malaikatnya? Lalu Tuhan obrak-abrik Mesir dengan semua kehebatannya? Tidak. Nah, itu yang seringkali kita dengar khotbah. Percaya saudara, Tuhan pasti bertindak. Oh, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizatnya masih ada. Kan begitu seringkali kita dengar khotbah. Tapi hari ini kita berubah. Nah, setelah Tuhan mendengar rintian mereka. Setelah Tuhan melihat penderitaan, kesakitan mereka. Setelah Tuhan memperhatikan hidup mereka yang menderita. Ternyata Tuhan gak turun tangan sendiri. Dia cari seseorang. Dan kedapatan Musa. Maka itu pasal 3 ayat 1 ditulis adapun Musa. Kenapa Musa? Biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Mari kita bongkar pelan-pelan. Nah, yang sering terjadi dalam hidup gereja, kalau ada orang yang merintih, orang yang mengeluh, orang yang menderita, orang yang kesakitan, lalu datang ke gereja, datang kepada kita, saudara-saudaranya, tolong. Rata-rata kita berkata gini, mari saudara, kita doakan. Dengan suara yang kencang, sepertinya bisa menggetarkan surga. Kita teriak dalam nama Yesus. Wah. Rame. Kan begitu bukan kebiasaan kita? Saudara tahu nggak arti atau nilai kalimat ini? Mari kita berdoa, saudara. Mari kita doakan. Saudara tahu nggak arti nilai itu? Artinya, Tuhan, Engkau bekerja untuk menolong saudara kami ini yang sedang dalam kesulitan. Tuhan, Engkau bekerja. Tadi saudara, sebelum saya gabung dengan Zoom ini, ada orang yang telepon. Ternyata suaminya sudah 6 bulan ini selingkuh. Nah, saya nggak berdoa. Tidak. Saya ajak istrinya diskusi. Anak mereka 1. Nah, suaminya ini profesinya hebat. Orang sukses, intelektual. Rumahnya saudara berapa kali saya pelayanan di rumah mereka.
anaknya 1. Nah, saya ajak diskusi. Sampai kepada saya tanya, jadi nggak doa, jangan. Tuhan cari seseorang. Nah, sampai pada satu titik langsung saya bilang, maaf ya, saya harus akhiri dulu, nanti 2 jam lagi. Kalau selesai Zoom ini, saya akan kontak. Nah, apa yang saya lakukan? Dia kaget. Dia bilang 6 bulan ini saya sudah cari orang. Bahkan kenalan-kenalan suami saya. Bahkan gembala kami. Yaitu tadi jawabannya, mari kita berdoa. Tapi kenapa Koden bisa memikirkan 2 hal ini? Yang selama ini saya nggak tahu. Dengar ya, ini suami selingkuh. Saya katakan 2 hal. 1, maaf ya, Koden tidak menuduh. Pernah nggak sebagai istri kamu itu tanya ke suamimu, apa yang kurang dari aku sehingga kamu itu cari orang lain? Perhatikan, apa yang kurang dari aku sehingga kamu cari orang lain? Yang kedua, saya sarankan begini, coba cek selama kalian menikah, mereka menikah sudah 40 tahun lebih, saudara. Siapa selama kalian menikah ada orang yang sangat direspek, disegani oleh suamimu? Pernah nggak kamu datang ke orang itu? Saudara, langsung dia menjawab saya, aduh Koden, saya tahu ini belum tertolong, tapi saya lega waktu Koden mengungkapkan 2 hal ini. Kenapa selama ini nggak ada orang yang mikirkan itu? Nah, 8 hari yang lalu, ini saya cerita. Saya ngomong, tapi saya nggak menyadari bahwa ini masalahnya. Ternyata karena usia saya sudah masuk menopause. Maaf ya saudara. Dia cerita tadi ini, saya sudah masuk menopause. Nah, dia merasa saya nggak bisa seperti yang dulu. Saya baru mengerti. Terus dia berkata gini, kalau begitu Koden mulai hari ini, kalau saya ketemu istri-istri dibuat selingkuh, suami yang selingkuh, saya akan ngomong ini. Luar biasa bukan saudara? Jadi bukan didoakan. Nah yang kedua, dia bilang, iya kenapa nggak ada yang berpikir seperti itu? Ada seorang yang suami saya sangat respect. Dan dia sudah tua, 80 tahun lebih. Nah, saya bilang, datangi orang itu. Kamu sudah ngomong belum? Belum. Karena saya takut nanti suami saya marah. Nggak apa-apa, kamu ngomong. Karena dia segan. Bahkan saya berkata, jangan-jangan suamimu nganggap orang itu seperti papanya. Oh betul kok, nah sudah. Kalau dia nganggap orang itu seperti papanya, pasti kalau dia ngomong sebagai papa, dia akan dengar. Maka saya tutup, karena nanti saya akan sambung. Dan dia bilang, terima kasih Koden. Saya baru mengalami kelegaan selama ini. Nah itu loh. Jadi jangan cuma rajin mendoakan masalah orang atau orang yang punya masalah. Sebab kalau saudara dan saya cuma berkata, mari kita doakan, berarti saudara nyuruh Tuhan untuk bertindak dan kita santai-santai. Tadi pagi-pagi saudara, ya jam 7:04 waktu Nabire, saya sudah ngantar seorang anak. Bapaknya tukang ojek di Nabire. Nah, saya nggak kenal, tapi dia suka dengar radio kami. Nah, berapa hari yang lalu dia datang. Aduh Pak Pendeta, anak kami yang pertama sudah lulus SMP. Tapi kami itu nggak ada biaya, apalagi ojek sedang sepi. Nggak ada tamu lagi yang banyak masuk ke Nabire karena bandara kami dikunci. Nah, terus anak ini mau sekolah. Nah, saya bilang, masuk mana SMK? Oke, sudah tahu SMA kami. Nah, sekarang kamu ada uang berapa? Nanti tanya ke bagian penerimaan. Puji Tuhan, guru-guru kami sudah tahu ini, boleh nyicil. Puji Tuhan. Nah, tadi pagi saya antar anak ini masuk sambil saya sharing di hari pertama tahun ajaran baru ini. Tadi Bu Betty juga ngikut. Anak tukang ojek. Saya nggak cuma berdoa. Saya bertindak, buat sesuatu. Ngerti ya? Jadi stop, mulai hari ini kalimat, mari kita doakan. Itu salah.
Masalah-masalah yang terjadi di hidup kita, saudara ingat, Tuhan sedang berurusan. Bukan cuma dengan orang itu, tapi dengan kita juga. Nah lihat, kan jelas Tuhan mendengar rintihan bangsa itu. Tuhan melihat penderitaan mereka. Tuhan memperhatikan erangan. Tahu erangan, kesakitan mereka. Tuhan memperhatikan. Yang dicari Musa. Adapun Musa. Maka itu saya kembali ke kalimat pertama. Pasal 2 kitab Keluaran ayat 23. Lama sesudah itu. Nah sesudah apa? Begini. Lama sesudah Musa melarikan diri dari opanya. Sebab vonis untuk Musa waktu itu adalah hukuman mati. Karena Musa tanpa sengaja, memang kekuatan Musa hebat, saudara. Sekali tempeleng mati itu orang Mesir. Nah jadi Musa itu buronan. Nah jauh sesudah itu, ya lama sesudah itu. Jadi setelah Musa melarikan diri, terdengar kabar opanya Musa meninggal. Ya, Icing apa kabar dari Australia? Sereng nanti Bapak telepon kamu ya. Nah terus dikatakan ayat 1 pasal 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Pelan-pelan. Kalau saudara memperhatikan kata biasa, adapun Musa biasa. Yahu, Yasmina orang Tarakan. Ayo coba keluarkan. Apa kata lain dari kata biasa? Adapun Musa itu biasa. Ngerti nggak kata biasa ini? Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab. Kata biasa ini apa? Diulang Keluaran 3 ayat 1 ini. Ayo, siapa bisa jawab? Biasa. Itu apa artinya? Ayo dong, baik di Instagram, yang di Facebook. Kalau saudara mau nulis, saya ingin tahu dari saudara. Ya, Pak Benny, Pak Jeffrey, atau Pak Roni, apa itu? Pak David, kata biasa itu menunjukkan apa? Pekerjaan rutin. Terima kasih. Ya, terus? Ini Betty, pekerjaan rutin. Apalagi dilakukan berulang-ulang. Oke. Apa? Tadi suara siapa? Pak Benny? Atau Pak David? Jeffrey? Apa kata biasa? Apa? Enggak dengar? Rutinitas. Jadi pola. Betul. Sering. Saudara perhatikan. Musuh Roh Kudus itu bukan setan. Tolong catat. Musuh Roh Kudus itu rutinitas. Biasa. Nah, rutinitas hanya ada di dalam agama. Tolong catat. Rutinitas, terima kasih keluarga catur, rutin dilakukan. Keseringan, ya familiar. Tolong catat mulai hari ini. Musuh Roh Kudus bukan setan, tapi rutinitas, kebiasaan. Saudara, dan satu-satunya hal di dunia ini yang dilakukan rutinitas ribuan tahun tidak boleh diganti. Berani-berani merubah perang. Itulah agama. Tolong catat. Berarti musuh Roh Kudus itu, maka siotis rutin. Berarti musuh Roh Kudus itu agama. Sebab Roh Kudus itu inovator, betul tidak? Bahkan saya berkata, Roh Kudus itu inovator agung. Yang tiap pagi selalu memberikan hal-hal baru buat kita. Maka itu setelah sekian lama, dan kita tahu dari kitab Keluaran lamanya itu berapa tahun, Musa rutinitas. Kalau istilah kami di Papua dan banyak orang seperti setrika, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan.
Betul tidak? Pagi-pagi Musa bangun, ngeluarin kambing domba mertuanya, dibawa ke padang gurun, ketemu rumput. Musa istirahat sebentar, sampai sore, bawa pulang kambing domba, masukkan kandang. Musa urusan dengan Sipora, istrinya dengan anak-anaknya. Mungkin ke rumah mertua juga, mungkin sekali-sekali. Tidur, besok bangun begitu. Saudara tahu berapa tahun kata biasa ini, rutinitas ini? 40 tahun. Tolong catat. 40 tahun. Musa kayak setrikaan. Cuma kiri kanan, maju mundur, maju mundur. Nah, padahal dalam hidup Musa kita tahu ada investasi besar. Satu, investasi kerajaan surga sejak Musa masih dalam kandungan. Lalu investasi intelektual Musa dari opanya Firaun. Ingat loh, di zaman itu hanya ada 2 bangsa besar di dunia. 1 Mesir, 2 Tiongkok. Tolong perhatikan sejarah. 2 bangsa ini zaman itu adalah hanya 2 bangsa yang teknologinya sudah bisa buat kertas dan cermin. Tolong catat. Belum ada bangsa-bangsa lain di zaman itu yang sehebat Mesir dan Tiongkok. Karena Musa cucu raja, berarti Musa harus belajar. Maka itu saudara, intelektual Musa itu hebat sekali. Apa saja saya pernah ngitung. Paling dikit Musa punya 5 gelar. Arsitektur jelas. Ya, teknologi. Ya, dengan pengecoran logam-logam, emas. Kan itu Mesir. Karena Mesir luar biasa, lihat emas Mesir zaman Firaun. Jadi Musa bisa punya ilmu meteorologi, ya, tahu itu ya. Terus ilmu politik Musa pasti belajar, ilmu perang Musa pasti belajar. Luar biasa. Pokoknya paling dikit 5 gelarnya. Nah, bayangkan seorang Musa yang investasinya luar biasa, baik dari surga maupun dari Mesir. 40 tahun cuma mondar-mandir dari rumah, ngeluarin kambing domba ke padang pengembalaan, nunggu sore balik lagi. 40 tahun. Tuhan sedih. Ngapain kamu Musa? Nah, sekarang saya minta semua yang di Zoom, IG dan Facebook tolong jawab saya. Ini loh kata menarik saudara. Dikatakan mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ayo kita bongkar. Ahli hukum, terima kasih Pak Pendeta Rudi Tanoyo. Betul, Musa itu ahli hukum. Maka itu bisa menuliskan kitab hukum yang luar biasa. Saya minta saudara jawab. Apa bedanya mengembalakan, mengerjakan sesuatu milik sendiri dengan milik mertua? Bedanya apa? Ayo kita bongkar. Maka itu maaf ya saudara, maaf ngomong. Di dalam tradisi aliran Pantekosta atau Pentakosta itu ada kebiasaan. Sebetulnya itu enggak alkitabiah. Ya, tapi enggak tahu lah. Kalau gembala meninggal, biasanya diwariskan ke anak pengembalaan itu. Nah, ini yang salah. Belum tentu anak gembala itu punya panggilan gembala. Tapi karena sistem warisan, maka anak gembala yang baru ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya dipaksa untuk mengembalakan. Apa enggak stres? Dianya stres karena enggak punya panggilan. Jemaat yang dilayani juga stres karena si gembala tidak sepenuh hati. Maaf. Nah, biasanya kalau anak gembala itu perempuan, maaf, saya cuma ngomong. Biasanya anak mantu laki yang suruh meneruskan pengembalaan mertuanya. Nah, ini loh yang kita mau belajar. Apa bedanya
mengurus bisnis milik pribadi dan milik mertua. Saya harap saudara tahu bedanya. Ini ada anak saya bilang ada rasa tanggung jawab yang jauh lebih tinggi. Lebih hati-hati karena punya orang. Justru salah. Ayo, mertua loh, bukan punya orang, mertua. Ayo, 1-2 orang lagi nulis, tolong saya ingin diskusi ini. Ayo. Ada? Ayo, yang ikut Zoom. Apa bedanya? Mengurus bisnis sendiri milik pribadi dan milik mertua. Beda. Ayo kita bongkar supaya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Ada? Ayo. Ayo dari Zoom. Ayo Ben, Jeff, Ron, siapa lagi? David. Ayo. Saya tunggu dari IG juga. Belum ada yang jawab. Ada? Kan bukan punya saya. Ngapain serius-serius amat? Aduh kasihan. Ya kalau saudara mikir begitu, sayang, berarti nggak mau latihan untuk dipercaya Tuhan. Oke, ayo saya minta saudara jawab yang serius. Apa bedanya ngurus pelayanan, ngurus bisnis milik sendiri dan milik mertua? Berani ambil risiko. Yang mana Pak Endra yang berani ambil risiko? Veronica dari Alabama, tidak ada rasa memiliki. Yang apa? Ya, yang dari Timika anak saya kerja tidak serius karena bukan milik sendiri, hampir betul. Oh tolong yang dari Zoom, saya belum baca ini. Oh dari tadi nggak lihat video saya, maaf. Yang dari Zoom tadi ada tulisan apa? Bedanya adalah kesungguhan dalam menjalankan karena hasil yang didapatkan. Bedanya Musa punya hati yang tulus. Oke? Ada yang jawab, anak saya ini Emil Aritonang kurang termotivasi ngurus punya mertua. Oke, ada. Ayo. Tadi yang di Zoom tolong saya. Apa itu tulisannya? Tolong host bacakan, saya kok hilang tadi ini. Apa? Kedua dari Bu Betty dengan Pak Sid. Ya, bacakan Jeff. Serius, lebih menjiwai, lebih menghidupi kalau punya sendiri. Oke, yang dari satu lagi? Kalau Pak Yefta, kalau sudah dipercaya sepenuhnya maka dia bertanggung jawab sepenuhnya. Oke. Dari Bu Maria, bukan usaha sendiri dari awal sehingga kurang merasa memiliki. Wih, luar biasa. Dari Sydney, takut salah. Ya. Dari Manado, kalau mertua harus dengan rasa hormat. Dari Surabaya, berani ambil risiko gagal. Dari Malang, mengambil keputusan tidak bisa bebas. Semuanya betul. Tapi ini yang saya temukan. Kalau milik mertua, begini konsepnya. Betul ya, semua tadi betul. Cuma saya mau jelaskan. Kalau milik mertua, ya Pak Tommy punya sendiri lebih tanggung jawab, lebih sungguh-sungguh betul. Kalau milik mertua, resiko tanggung jawab kurang besar. Asal kambing domba beranak terus mertua senang. Nggak pernah mikir bagaimana cara memajukan. Arti bedanya milik mertua disuruh bukan keinginan sendiri. Betul. Kalau milik mertua kadang-kadang suka, kadang-kadang bosan. Oke. Nah, guru kami kalau mertua ada tekanan. Saudara, ini bedanya. Kita melakukan pelayanan itu milik siapa? Kalau itu dari Tuhan langsung kepada kita, maka kita akan berjuang lebih lagi untuk memajukan itu. Nah, dari konsep ini ternyata Musa punya 2 kesalahan besar. 40 tahun dia buang-buang. 1, investasi surga. Dan investasi Mesir, saudara, Musa tidak kerjakan dengan baik. Karena dia santai, ya udah pokoknya milik mertua, asal kambing domba punya anak terus mertua aman. Nggak punya ide untuk maju, untuk keluar dari rutinitas. Ayo hari ini kita masing-masing menanyakan kepada diri kita, pelayanan dan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita itu milik siapa?
Kalau Tuhan mempercayakan itu kepada kita untuk kita kelola, karena kita manajernya, luar biasa saudara. Tuhan akan bekerja maju lewat kita dengan luar biasa. Maka itu penting sekali kita belajar akan hal ini. Oke? Nah, lihat ada satu kata penting masih di ayat 1. Coba buka Alkitab saudara. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Saudara tolong catat, kata ini penting, jangan disepelekan. Ayo lihat Alkitab saudara, ada kata apa? Satu kata, bukan kalimat. Ayo, tolong perhatikan. Sekali. Tolong catat kata ini, sekali lalu koma. Bukan sekali lanjut kalimat. Beda saudara. Ya, IG putus-putus suaranya Koden. Ya, Koden akan coba pelan-pelan dalam nama Yesus. Supaya nggak ada gangguan. Sekali. Tolong perhatikan. Ini penting. Saudara ngerti nggak? Kalau ada kata sekali. Ya cuma sekali artinya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nah dalam rutinitas Musa 40 tahun cuma maju mundur kiri kanan seperti orang setrika. Dari rumah pagi-pagi dari kandang dibawa ke padang pengembalaan. Musa setelah sore matahari terbenam mereka ya sinyal kurang. Oh disebut Lili ya. Lalu sore pulang lagi. Tuhan pusing sekali. Nel, apa kabar Nel? Opa lihat kamu. Nah, sekali. Terpujilah Tuhan. Kalau ada satu kali peristiwa terjadi di hidup kita yang mengerjakan rutinitas. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, kata sekali ini bisa macam-macam artinya. Maaf ya, tiba-tiba kena sakit, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sekali. Tiba-tiba ngadepi masalah, sampai semuanya harus stop, nggak bisa terus. Tiba-tiba uang habis, macam-macam pokoknya. Nah saudara, kata sekali untuk tiap-tiap kita beda yang Tuhan kerjakan. Nah untuk Musa sekalinya ini menarik. Ya perhatikan masih lanjut ayat 1. Sekali ketika Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Tuhan yakni gunung Horeb. Coba saudara rasakan sambil membaca ini. Sekali. Ketika Musa menggiring kambing domba mertuanya ke seberang. Jadi rutenya baru hari itu. Bukan seperti biasanya lagi yang kiri kanan. Rute baru. Maka itu saya katakan tadi kata sekali bisa banyak arti di hidup kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada sekali, entah apa bentuknya terjadi di hidup kita. Puji Tuhan. Tunggu. Berarti Tuhan sedang membelokkan kita ke arah yang kita belum pernah tahu. Maka itu kok saudara baca lagi ayat 1 ini. Berarti Musa belum pernah ke seberang padang gurun itu. Dan Musa belum pernah sampai ke gunung Tuhan yaitu gunung Horeb. Baru sekali itu. Betul ya? Nah saudara, inilah salah satu cara Papa kita membelokkan kita. Perhatikan, inilah salah satu cara kita membelokkan kita keluar dari rutinitas yang biasa. Maka itu saya suka merenungkan Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Jadi pagi-pagi bangun, jangan ingat peristiwa kejadian pelayanan yang kemarin-kemarin. Enggak, sebab hari ini Roh Kudus akan beri cara yang baru lagi.
Betul tidak? Besok ada lagi cara yang baru yang kita tidak tahu. Ayo saudara, kerjakan itu. Betul Iwan, kamu di Malang sekali, keren. Harus ada yang merubah rutinitas kita. Jangan ikuti kebiasaan seperti Musa 40 tahun. Nah, sampailah Musa ke Gunung Horeb. Nah, saya pakai kalimat lain. Sama seperti anak kita. Kalau anak kita sedang asik main game atau lihat YouTube, lihat handphone kita sampai nggak kedip-kedip, tolong ya, Neil, awas ya, opa nggak mau kamu banyak-banyak main HP, main game. Tolong ya, perhatikan orang tua, anak-anak kecil yang masih di bawah 10 tahun, kalau berjam-jam di depan HP, ada 5 penyakit yang kena kepada anak itu. 1, penyakitnya cuek, tidak butuh orang lain. Maka itu lihat kalau anak-anak sudah main HP, dipanggil itu cuma nyaut tapi nggak noleh. Ini penyakit loh saudara. Berarti anak itu nggak butuh mamanya, nggak butuh papanya, nggak butuh siapa-siapa. HP itu. Nel, kamu dengar ya opa ngomong ini ya, ini cucu saya ngikutin. Kedua, penyakit saraf di pundak, tengkuk. Ini akan kena penyakit. Nah, ketahuannya setelah 6-10 tahun setelah itu. Karena bayangkan, nunduk terus. Kan begini gayanya kalau main HP, nunduk terus. Nggak ada pergerakan sendi, otot. Ini nggak bagus. Terus nunduk terus. Ini sarafnya bisa gampang kejepit. Kalau anak ini umur belasan tahun, 20-an tahun, menderita. Tulang punggungnya, sarafnya di pundak, di tengkuk, terganggu. Masih penyakit matanya jadi rusak karena radiasi sinar itu. Yang ketiga, ini lebih jahat. Anak yang sudah terikat dengan HP itu nggak mau baca buku, terus main HP. Maka caranya, imajinasi, pergerakan saraf-saraf memori otaknya nggak bekerja baik karena tidak membaca. Membaca itu jauh lebih penting daripada melihat HP. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia jadi makhluk asosial. Karena nggak mau keluar rumah, nggak mau main. Terus dengan HP, makhluk asosial. Dan yang kelima saudara, pertumbuhan fisiknya akan terganggu. Karena dia duduk terus. Tidak lari-lari, tidak lompat-lompat, tidak ada pergerakan otot kaki semuanya. Bayangkan, itu baru 5, ada lagi yang lain. Tolong cari. Maka itu saudara, kebiasaan kita melakukan apa saja termasuk yang agamawi, ya, rutinitas salah. Nah, ayat 2 pasal 3 kitab Keluaran. Lalu, nah ini menarik kata lalu. Saudara tahu nggak arti kata lalu? Ya selanjutnya, nggak statif, nggak stagnan, nggak pasif. Lalu ada kelanjutan, ada sesuatu. Lalu apa? Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara perhatikan, ini keren sekali. Maka itu saya katakan tadi, kalau anak-anak kita sedang terfokus kepada satu hal yang salah, satu-satunya cara terbaik untuk mengalihkan perhatian anak itu, tunjukkan sesuatu yang menarik buat dia, yang dia belum pernah tahu. Betul enggak? Maka itu saya suka, ya cucu-cucu saya berikan hadiah mainan itu yang bongkar pasang. Sejenis Lego. Itu mendidik. Jangan robot-robotan. Jangan boneka. Nggak penting, nggak mendidik. Sesuatu yang mendidik. Beri buku. Maka itu berbahagialah orang tua kalau sejak anak masih kecil sudah dididik dengan buku. Di Surabaya kami punya teman Ibu Eri Suci.
menampung bayi-bayi yang tertolak, yang mau digugurkan. Nah, saya kagum dengan cara pendidikannya. Sejak umur 2 tahun sudah diberikan Alkitab. Aneh enggak? Maka waktu saya dikirimi videonya, aduh, anak-anak itu nggak ngerti, tapi ngikuti pengasuhnya. Ya, bukain Alkitab terus jawab yang banyak, nggak apa-apa, biarin. Nah, itu pola anak-anak diajar suka buku sejak kecil. Nah, Musa dialihkan perhatiannya dari rutinitas. Nah, istilah saya, bagaimana cara Tuhan mengalihkan perhatian Musa? Tuhan main api. Bukan main api dalam arti negatif loh. Tahu-tahu ada semak belukar, dinyalakan apinya di situ, tapi semak belukarnya nggak terbakar. Ayo, ya dengarkan. Secuek-cueknya orang cuek. Tahu ya? Kalau istilah anak muda cuek bebek. Orang yang nggak pernah perhatian apapun, sibuk dengan dirinya sendiri. Coba jawab pertanyaan saya. Tiba-tiba sekali. Ya, ini menarik sekali. Dibawa nyebrang ke padang gurun. Luar biasa. Saudara, lalu malaikat menampakkan diri dalam belukar yang berapi tapi nggak terbakar. Nah, secuek-cueknya Musa kan noleh. Hai, apa ini? Nah, terus ayat 3. Musa berkata pada dirinya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Yahweh, wow, ini menarik. Saudara lihat, ini saya pakai bahasa papa dengan anak-anaknya masih kecil. Ketika dilihat Yahweh, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Saudara perhatikan. Luar biasa. Jadi gini ya, kalau saya pakai istilah papa-papa, mama-mama yang sedang mengalihkan perhatian tentang anak-anak kita yang fokus pada hal yang salah, lalu tunjukkan sesuatu yang buat anak itu, wah, oh iya. Terus anak itu akan tinggalkan yang dia sudah pegang lama itu. Oh ya, nah maka itu ketika dilihat oleh Papa di surga, Musa tertarik untuk menuju ke semak yang menyala tapi nggak terbakar. Itu artinya begini ya, kata ini. Ketika ayat 4 Keluaran 3, ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Tuhan senangnya luar biasa. Mungkin berkata gini, Musa kena kamu sekarang. 40 tahun aku menunggu kamu, tapi kamu gak pernah noleh ke aku. Maka itu kali ini Musa, kamu harus ambil perhatian. Aku mau bicara dengan kamu Musa, supaya hidupmu itu gak rutinitas terus. Saya harap pengajaran ini mencelekkan kita semua, khususnya para pelayan Tuhan, saudara-saudara yang sedang mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Dengarkan. Biarkan Papa di surga membawa saudara. Hei Nel, kamu pegang buku apa? Opa lihat itu. Izinkan Tuhan sekali membuat kejutan, membuat sesuatu yang baru buat kita. Lalu kita teralih perhatian kita. Nah, dari mana saya bisa tahu? Lihat kalimat berikut, masih ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Saudara, ada kata apa? Lihat di Alkitab saudara. Berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Berseru. Ini loh saudara cara kita baca Alkitab dan belajar firman. Tuhan senang. Sebab 40 tahun Musa nggak mau memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Maka itu Musa rutinitas. Tapi ketika Musa terpancing untuk belok menyeberang ke arah perjalanan yang Musa nggak pernah tahu, kena Tuhan itu. Makasih Arif dari Makassar. Ya, kebiasaan rohani kita dirubah dari rutinitas gerejawi, betul. Makasih, ini anak saya gembala di Makassar. Ya,
Jadi saudara, rutinitas itu jahat. Jadi karena Musa sudah kena, kata ini ya, Musa keluar dari kebiasaan rutinitasnya mendekati. Maka berserulah. Saudara tahu kata berseru? Tuhan semangat, Tuhan antusias, Tuhan bergairah. Weh Musa, 40 tahun aku nunggu kamu. Sekarang kamu baru mau mengerti. Aku punya rencana untuk kamu. Masih ayat 4. Apa seruan Tuhan kepada Musa? Musa, Musa. Oh, karena Tuhan senang. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Saudara tahu nggak perbedaannya? Tadi ketika Musa sudah kepancing untuk belok, ditulis Yahweh Tuhan berseru. Karena dia semangat, Musa kena. Tapi setelah Musa mendekat dan Musa menjawab panggilan, terus Tuhan berfirman. Ayo bongkar, apa bedanya Tuhan berseru dan Tuhan berfirman? Ya, Pak Gembala Ais dari Makassar, puji Tuhan kampung. Tahu nggak perbedaannya? Tuhan berseru dan Tuhan berfirman. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Ayat 5, lalu Tuhan berfirman. Ini perbedaannya saudara. Maka itu dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Perhatikan konsep ini. Cara Tuhan bersekutu dengan kita luar biasa. Apa firman-Nya? Ayat 6. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi, ya perhatikan lagi, kata Bapa di surga. Ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan. Wajar saudara. Dan Yahweh berfirman, Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka, oleh penyiksa-penyiksa mereka, oleh orang-orangnya Firaun. Aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, perhatikan, sekarang, ya, ayat yang ke-9, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Diulangi lagi, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, saya suka memperhatikan kata sekarang. Seperti waktu Daud menghadapi Goliat. Saudara perhatikan kata iman. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu dan tentaramu kepada tanganku. Dan nanti mayatmu akan menjadi makanan burung-burung buas di padang gurun. Hari ini kata iman. Padahal perang aja belum. Melontarkan batu juga belum. Tapi Daud berkata pada hari ini. Maka itu lihat berapa kali Tuhan berkata di Keluaran 3. Sekarang Musa. Saya baca ayat yang ke-10. Jadi sekarang. Pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kita belajar serius lewat ayat ini. Ingat dari awal tadi, kalau ada orang punya masalah datang ke kita, jangan berkata mari kita doakan. Jangan. Tanya, Papa, aku harus buat apa? Nah, lihat. Tuhan mendengar,
Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan penderitaan mereka. Kok Tuhan gak bertindak sendiri? Maaf ya, saya minta saudara jawab pemikiran saya. Saya pernah sharing ini kira-kira hampir 3 bulan yang lalu di Zoom ini juga. Nak tahu Pak Roni masih ingat, Pak Benny, Pak Jeffrey. Saya ngomong begini. Malaikat Tuhan itu jumlahnya jutaan atau triliun. Wih, pasti triliun, kita nggak tahu berapa. Nah, orang Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Itu jumlahnya kira-kira 4 juta. Kurang lebih ya, 4 juta. Saya tanya begini loh. Ini logika anak-anak ya, karena saya guru sekolah minggu. Dan tolong saudara jawab. Tapi kalau ada yang nggak setuju, bilang, ini Pak Daniel ini kok aneh-aneh. Ya maafkan saya. Ya, tapi izinkan saya sharing apa yang saya alami. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan sendiri tanpa Musa bisa nggak membebaskan Israel dari Mesir dengan cara begini? Ini logika anak-anak. Tolong jawab yang lain ya. Mau tersenyum boleh, mau cemberut boleh, terserah. Gini logika saya. Tuhan sanggup nggak minta seorang malaikat sejumlah orang Israel, terus Tuhan bilang kepada malaikat-malaikat, tolong kamu angkatin satu-satu barengan dan bawa ke Kanaan. Jadi satu malaikat ngendong satu. Maaf ya, jangan tersinggung. Saudara jawab, bisa nggak Tuhan buat cara itu? Ayo, mana yang jawab? Saya ingin tanya serius ini. Bisa nggak Tuhan buat cara itu? Ayo. Bisa sekali. Nah ini loh, bisa banget. Icing dari Sydney, puji Tuhan. Ini yang saya nangis. Kenapa dia tetap perlu Musa? Yang 40 tahun putar-putar. Makasih Yogi. Padahal kalau dia mau pakai malaikatnya, itu cuma berapa menit sampai dan selesai. Makasih Arif jawabanmu. Betul Yongki, sangat bisa. Maka itu kalau hari-hari ini Tuhan menghargai kita sebagai rekan sekerjanya, jangan aneh-aneh, jangan sombong. Betul Melda, Tuhan sangat bisa. Jangan sombong. Terima panggilan dan kepercayaan Tuhan. Asal jangan rutinitas. Ini yang saya kagum sampai hari ini. Tuhan perlu Musa. Dan kita tahu juga, Musa juga aneh-aneh. Betul waktu mau disuruh, karena Papa menghargai kita. Betul, Tuhan itu maha bisa, tapi dia butuh kita. Maka itu stop berkata, mari kita doakan. Tidak. Saudara dan saya jangan cuma kebiasaan mendoakan orang, yang artinya Tuhan yang kerja, kita yang santai. Tidak. Kita harus minta hikmat. Bagaimana caranya? Maaf, saya cuma cerita minggu yang lalu. Ada tukang ojek, ya kontak saya lagi. Mengeluh keadaannya begini begitu. Nah saya tanya, lah motormu, aduh ini sewa. Saya bilang, kamu ojek sewa. Nabire sedang sepi begini, justru itu Pak. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Dia sewa sebulan 900.000. Nah dia minta saya untuk pinjam. Oke. Saya pinjam, nanti dia mau nyicil. Saya nggak berdoa, karena orang ini lagi perlu. Dan kebetulan saya ada, dan uangnya bisa dipakai. Jelas ya? Ayo anak-anak Tuhan, kita jadi pelaku firman. Kiranya semua kita diberkati dan jadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Koden, kita langsung tanya jawab atau masih ada sesi 2 Koden? Ya, kita tanya jawab ya. Oke, ayo silakan. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya, saudara bisa chat atau saudara bisa kasih kode di layar sini ya, kasih angkat tangan. Betul Arif, Tuhan perlu kita, itu adalah anugerah buat kita. Puji Tuhan. Ya. Ada yang mau tanya? Ayo kita diskusi, ini menarik sekali. Ada? Ya, Bapak Ibu.
Pak Jeffrey. Ya. Silakan Pak Jeff dulu. Soalnya dari tadi saya kan agak putus-putus, jadi tidak begitu. Nggak begitu dengar. Pak Jeffrey dulu. Iya. Ya, saya aja mulai tanya ya. Ya, silakan. Sebentar Jeff. Ini lagi ngerekam. Sebentar Jeff. Apa pertanyaannya? Tunggu ya. Tunggu. Bentar. Ya Jeff. Oke. Baik, pertanyaan saya seperti ini, B. Kalau tadi Pak B kan bilang bahwa jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas. Ya. Artinya kan sebuah pola yang lama. Tapi maksud saya, bagaimana kita itu memulai dengan sebuah pola yang baru, sedangkan misal ini kaitannya kan dengan sebuah panggilan. Panggilannya misalnya sebagai seorang gembala. Kira-kira polanya yang seperti apa, Bi? Apakah dalam artian itu memperlebar jangkauannya, atau kembali kepada, kan ada orang gini ya maksudnya, ada orang yang panggilannya gembala, jadi yang ngurusinnya yang di dalam gitu, intinya gitu, atau harus juga mulai berani keluar mencoba sesuatu yang baru, misalnya seperti itu, karena polanya kadang-kadang kan ya terkondisi dengan sebuah keadaan di pelayanan itu sendiri. Kira-kira seperti apa? Ya. Memulai ibadah, ya kita minta Roh Kudus yang memberitahukan kita pola apa yang kita pakai hari ini. Ya, ada beda-beda. Tidak harus mulai ibadah itu dengan doa. Nggak harus mulai ibadah dengan nyanyi. Jadi berapa kali saya dipimpin Roh Kudus untuk mulai ibadah dengan saling cerita, dengan tanya. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu, itu loh orang yang di sana itu lagi begini, lagi begitu. Nah, jadi jemaat sudah kumpul semuanya. Saya kan nggak tahu orang itu kena apa, ya, karena saya cuma diundang. Begitu saya sampaikan sesuatu, saudara, orang itu menjerit. Nah, kan kaget semua. Nah, saya sudah bilang pada pemain musik, pemimpin pujian, jangan tersinggung ya. Kalau saya mulai dengan cara yang beda, karena Roh Kudus ingin saya ngomong pada orang itu. Saudara, ternyata di ibadah hari itu terbongkar sebuah peristiwa yang membuat jemaat semuanya kaget, termasuk gembalanya juga kaget. Nah, dari situ Tuhan suruh saya mengajar tentang hebatnya pekerjaan Roh Kudus. Ternyata sampai selesai ibadah, nggak ada pujian, nggak ada orang yang musik, karena ngurus orang ini yang punya masalah yang begitu pelik di jemaat itu. Dan akhirnya saya langsung ngajar. Jadi Jeff nggak harus keluar dari sistem penggembalaan, misalnya kemana, tidak. Minta Roh Kudus. Termasuk saya mimpin perjamuan kudus. Unik. Tiap kali saya memimpin perjamuan kudus, saya selalu tanya, Papa saya harus buat apa untuk perjamuan ini? Enggak harus rutin, mari saudara kita angkat roti ini, kita angkat cawan ini, tidak. Ada cara-cara. Nah, ini kalau saya cerita jangan diambil jadi cara ya, jangan. Tiba-tiba Roh Kudus nyuruh saya, coba Bapak yang baju biru itu, berikan roti dan anggur Bapak kepada saudara yang pakai kaos putih di sebelah situ. Nah, saya nggak kenal. Ternyata mereka dua ini lagi musuhan. Kaget yang lain. Nah, mau nggak mau mereka harus bereskan. Gembala aja sampai bingung. Nah, jadi ada banyak cara yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita di dalam pelayanan. Termasuk pimpin ibadah, tutup peti, pemakaman. Saya selalu minta Roh Kudus berikan yang baru. Jangan rutinitas. Itu agamawi. Doa untuk masuk rumah baru juga begitu. Minta hikmat Tuhan. Karena Roh Kudus punya triliunan cara yang gak pernah dipakai lagi untuk kedua kalinya.
Ini hebat sekali. Maka itu saudara, walaupun kita tetap tinggal di satu tempat karena gembala, selalu minta cara baru. Doa pagi juga begitu. Enggak harus dimulai dengan nyanyian. Minta Roh Kudus tunjukkan. Nah, tolong bacakan ya. Saya kalau saudara masih ingat berapa bulan yang lalu kita pernah belajar ini. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-20. 25 ayat 20. Maaf saya kebalik. Keluaran 25 ayat yang ke-20. Tunggu. Iya salah. Berapa? Bentar saya. Kok salah? Itu yang Tuhan nggak mau pakai batu pahat. Tunggu. 20 Oh 20 ayat 25. Kitab Keluarannya. Oh iya betul. Maaf saya salah buka. Oke Jeff silakan. Keluaran 20 ayat 25. Saya bukain. Ya. Ini keren sekali. Ya. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ya, saya masih ingat saudara, saya dapat pewahyuan ayat ini itu bulan Juli tahun 81. Maka itu dalam pelayanan saya boleh kata cukup berbeda dengan banyak rekan-rekan hamba Tuhan lain gara-gara ayat ini. Nah, apabila engkau membuat bagiku mezbah dari batu, saudara ingat dalam hukum Musa, ibadah Israel itu pusatnya pada mezbah. Saya ulangi, ibadah Israel pusatnya pada mezbah. Betul tidak? Nah, di mezbah itulah kita melihat tidak boleh dibuat dari batu pahat. Nah, kalau kita pakai logika, kalau buat mezbah dari batu pahat, rapi enggak? Ayo jawab, rapi enggak kelihatannya? Rapi sekali. Tapi Papa enggak mau. Biar batu-batu asli, jangan dipahat. Nah, arti hal yang kedua, Tuhan tidak suka keseragaman. Uniform. Tuhan gak suka seragam. Maka itu masing-masing gereja lokal, walaupun satu sinode, Roh Kudus pasti punya cara untuk membawa gereja lokal itu dengan cara yang Roh Kudus ingin kerjakan sesuai kebutuhan daerah itu. Tolong catat kalimat ini. Ya, jadi itu cara Tuhan bekerja, punya cara sendiri yang kita nggak bisa pengaruhi. Oke, sudah jelas ya Jeff? Ya, oke, ada yang lain? Ya. Baik, oke, terima kasih Pak Ben. Ya. Silakan Pak Barnabas. Oh, Barnabas, ya silakan. Halo Ben. Ayo, Bas. Sudah. Suara saya bisa masuk? Bisa. Ya. Bisa. Masuk ya? Oke. Ya. Tadi dikatakan sama bahwa gembala yang sudah tua dan meninggal mewariskan kepada pelayanan kepada anak mereka. Itu banyak terjadi di kalangan kami gereja Pantai Kosta. Nah, memang saya melihat tidak efektif dan terkesan asal-asalan. Lalu apa yang harus dibuat untuk memperbaiki hal itu, Pak Daniel? Banyak anak-anak yang meneruskan penggembalaan tetapi tidak efektif. Kalau tadi dikatakan jemaat stres, ya itu banyak saya melihat seperti itu. Ya. Apa harus kita buat untuk memperbaikinya? Terima kasih.
agak sulit kalau berkata bagaimana, ya, tapi begini. Beritahu gembala itu yang terpaksa meneruskan pelayanan orang tuanya, kamu sanggup enggak? Kamu mampu enggak? Kalau enggak, kamu harus ngomong. Baik kepada jemaat, majelis, kepada pimpinan daerah atau pimpinan pusat. Bahwa aku enggak sanggup mengembalakan ini. Nah, lalu kita tolong, kita arahkan. Nah, jemaat pun kita beritahu bagaimana ini kelanjutannya. Tapi Pak Barnabas, kalau mau merombak semua itu sulit. Hal kedua, maaf, gembala-gembala rekan-rekan saya yang sudah merasa umurnya sudah cukup, ya walaupun belum pensiun, coba siapkan regenerasi supaya jemaat juga siap. Maka itu rekan-rekan gembala yang sudah usur umurnya, jangan memaksa mewariskan kepada anak kita kalau anak kita nggak punya panggilan. Jadi regenerasi itu penting. Itu jawaban saya. Oke, lanjut. Saya mau bertanya. Maria dari Palembang. Saya mau bertanya, Koden. Iya. Koden. Ya. Bagaimana dengan sistem gereja yang mutasi dan kemudian setiap kali kita penempatan selalu menghadapi karakter jemaat yang berbeda, dan bagaimana kita menghadapi jemaat yang mempunyai karakter yang menurut saya unik, begitu ya. Uniknya karena ada beberapa orang yang selalu ingin menonjol, dan ketika kita ingin melakukan pembaharuan, dia adalah orang yang paling vokal menentang. Ya, menentang begitu. Bagaimana, Koden? Oke. Dan mempengaruhi yang lainnya begitu. Iya. Izinkan saya menyebut nama eksplisit organisasi-organisasi gereja yang saya tahu sistemnya penempatan. 1 Kemah Injil, 2 Metodis. Dan masih ada berapa organisasi gereja seperti itu. Jadi gembala-gembala ini bukan dipanggil oleh daerah, oleh tempat pelayanan, tapi ditempatkan. Aduh, saudara, kasihan sekali. Nah, di dalam 2 gereja ini selalu ada sidang. Ya, biasanya kalau Metodus pakai kata konta, konferensi nasional ya, Maria ya. Lalu yang kedua, tahunan. Kalau Kemah Injil itu konferensi daerah. Saudara, saya kasihan baik kepada jemaat maupun para gembala. Kalau sudah dekat-dekat konta atau musyawarah daerah, mereka itu deg-degan, istri deg-degan, anak-anak deg-degan. Aduh, mau dipindah kemana ya? Aduh, mau dipindah kemana ya? Nah, jemaat-jemaat juga deg-degan. Aduh, nanti kami ini dapat gembala model apa ya? Nah, biasanya gembala-gembala yang anaknya banyak, maaf ya, itu ditolak di mana-mana. Karena jemaat merasa kerepotan untuk ngurus anak gembala begitu banyak. Dan yang paling fatal dalam masalah seperti itu, gembala-gembala ini tertekan. Karena nggak ada hati di tempat itu. Nah, kepada Kemah Injil saya pernah bicara kepada mereka. Kenapa sih peraturan ini nggak dirubah? Toh buatan manusia juga. Jadi biar para gembala dan jemaat itu kerja sendiri, milih sendiri. Bebannya di daerah mana. Maka itu kalau kita baca Kisah Para Rasul, gembala harus keluar dari dalam jemaat. Gembala bukan seperti pemain sepak bola yang dibon, dibayar, dibeli dari klub lain. Maaf. Maka gembala seperti itu nggak punya hati dalam pelayanan. Ya nunggu berapa tahun kemudian ada konferensi daerah, konferensi apa, tunggu dipindah kemana. Dan ini menyedihkan sekali. Nah, Maria, kepada jemaat yang vokal frontal, beritahu kepada pimpinan daerah,
ya, kalau metode saya tahu namanya bishop, suruh dia jadi gembala sendiri di situ daripada ngajak ribut terus. Jelas ya? Nah ini saudara-saudara kita perlu belajar banyak. Ayo pakai pola Alkitab. Kalau kita pakai sistem Alkitab aman semuanya. Ya. Jelas ya Maria? Memang rumit, ini rumit sekali. Oke, yang lain? Iya. Ya. Ya, mari Bapak Ibu yang lain yang kalau masih mau bertanya silakan. Ya, Koden, saya coba bertanya ini. Ya, jangan ngomong Jeffrey ya. Sorry. Oke, kenapa Ben? Kayaknya Bu Betty aja dulu, nanti saya belakangan. Ini Bu Betty mau bertanya. Oh iya, ayo Bet. Oke, silakan. Ya. Saya nggak mau nanya, saya mau cerita pengalaman saya sama Koden tahun berapa ya, 87 atau 86 saya lupa. Wih, lamanya. Saya itu waktu masih SMA. Saya ikut Jambore Pelajar Nasional di Tawangmangu, Koden. Ya. Saya ingat sekali pas waktu itu saya kebetulan ikut doa. Jadi kami yang doa disuruh berdoa di kamar villa gitu. Lalu Koden mimpin ibadah siang gitu. Lalu pas kami lagi doa, kelompok doa kami itu saya benar-benar itu baru pertama saya ngalamin yang benar-benar ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang mengartikan bahasa roh, ada yang berkata-kata tentang nubuatan dan seterusnya. Saya baru sekali dan pertama itu ngalamin saat itu. Dan di dalam acara doa itu dikatakan terakhir itu bahwa sore nanti malam ini Tuhan akan melawat acara sesi malam dan kita disuruh persiapkan gitu. Ketika saya kembali ke kamar, saya juga dengar dari yang ikut acara di gedung besar itu di aula, Koden mimpin ibadah dan dia bilang habis ibadah ini semua anak-anak kembali ke kamar, jangan ada yang main-main tapi istirahat karena ada lawatan besar dari Papa di surga yang akan melawat kita malam ini. Jadi kok sama apa yang Koden sampaikan di ibadah siang dan ketika kami berdoa, kelompok kecil berdoa di villa. Dan malam itu Koden itu cuma ngajak nyanyi tok. Jadi polanya beda sama ibadah. Jadi itu yang tadi saya lihat Koden ngomong itu benar-benar sudah dilakukan dalam keseharian Koden sejak pelayanannya dulu. Jadi Koden itu tidak khotbah apa-apa, dia cuma ngajak kita nyanyi satu pujian. Saya ingat banget lagunya cuma Bapa, 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 kasihmu lembutkan hatiku. Itu diulang-ulang dan semua 2000 peserta itu rebah. Saya sampai nggak bisa bayangkan, itu luar biasa sekali lawatan Tuhan hanya karena kita nyanyi lagu Bapa, Bapa, kasihmu lembutkan hatiku. Dan itu terjadi pertobatan luar biasa. Teman sekamar saya 7 orang itu sampai di kamar mereka terus nangis dan terus menceritakan gimana Tuhan menjamah mereka. Amin. Jadi saya lihat apa yang disampaikan Koden sesuatu yang baru setiap hari itu bukan jadi benar-benar dihidupi sejak saya kenal Koden. Itu aja yang saya mau saksikan. Terima kasih Koden. Puji Tuhan. Iya saudara, maka itu kalau kita ngizinkan Roh Kudus luar biasa. Oke, lanjut Ben. Terima kasih Bet untuk kesaksiannya. Yang mau tanya, Bi. Loh, siapa mau tanya? Mau tanya. Siapa aja yang tanya? Oh iya. Apa ini? Apa? Duaan ini apaan ini ya? Awas kamu. Oke. Saya melihat ada sebuah fenomena baru ini dalam gereja, dalam jemaat. Karena begini, ada banyak juga jemaat dengan adanya COVID-19 ini banyak yang di rumah. Dan kemudian mungkin ada juga beberapa yang sebenarnya mereka melihat di dalam bergereja itu sudah sedikit jenuh lah, lihat ada rutinitas yang terjadi dalam gereja. Kemudian akhirnya mereka ambil keputusan untuk tidak pergi ke gereja yang lama. Nah, kemudian mereka hanya mengikuti ibadah-ibadah online, ikut Zoom, nonton YouTube. Tapi kemudian
dari pihak gereja sendiri itu menghakimi bahwa ini orang sudah murtad, memberontak, dan seterusnya. Nah, padahal juga gereja yang ketika COVID ada, mereka tetap juga lakukan ibadah online juga. Nah, gitu. Artinya bahwa merasa bahwa kalau sudah keluar dari gereja itu, sudah tidak aktif di kegiatan gereja, mungkin ya dianggap sudah seperti itu, murtad. Nah, itu gimana, Pak? Ya, tolong para gembala jangan menilai, ya, karena selama ini ada sebuah penilaian yang salah dari para gembala. Yang penting kalian minggu setia datang ibadah. Sering enggak kita mendengar dari mimbar gembala berkata begitu? Tapi tidak dilihat dalam hidup sehari-harinya. Pertumbuhan imannya, pertumbuhan rohaninya, pengenalannya kepada Bapa di surga dalam hidup sehari-hari yang di luar cuma 2 jam minimal atau 3 jam seminggu. Itu enggak diperhatikan oleh gembala. Pokoknya minggu datang. Maaf, saya ini orangnya vokal kalau ngomong. Nah, ternyata rata-rata gembala-gembala yang minta jemaatnya setia pada hari Minggu, enggak semua ya, enggak semua, jangan marah. Itu karena kolektenya supaya ada maaf. Nah, setelah COVID-19 enggak bisa ikut ibadah Minggu karena tidak boleh. Saudara, ini kemarin teman di Belanda, karena baru diizinkan oleh pemerintah Belanda ibadah Minggu kemarin. Ya, baru. Tapi peraturannya ketat. Satu, ventilasi dicek. Jadi sebelum mulai kebaktian, ventilasi gereja dicek oleh petugas keamanan. Lalu duduknya, kursinya harus sekian meter. Dan yang paling penting, gereja di Eropa termasuk Jerman, teman saya gereja di Jerman, pendeta di Jerman, di Belanda, jemaat tidak boleh nyanyi. Karena penularannya akan lebih cepat. Waduh, jadi waktu mulai ibadah itu berubah semuanya. Ini keadaan yang merubah, kita harus belajar. Nah, tolong para gembala, kalau jemaat kita nggak mau ikut online, terus suka lihat YouTube saja, mari kita periksa diri. Mungkin itu tadi yang kita ajarkan hal-hal yang bosan, yang mereka sudah tahu. Maka itu mereka nggak tertarik walaupun online. Ya, untuk apa kita ngulang-ngulang hal yang kita sudah tahu? Untuk apa? Maka itu mari kita hidup sungguh-sungguh dalam konsep yang benar ini. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Nah, jadi jangan nyalakan jemaat. Kita yang periksa diri. Mungkin mereka sudah bosan dengar khotbah-khotbah kita. Maka ayo kita berubah mulai hari ini. Ya, jemaat memang semuanya berubah keadaan sekarang ini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Ben, apa yang kalian sampaikan ini. Ayo kita membuat hal baru dari Roh Kudus. Ya. Oke? Ada lagi yang lain? Kenapa? Ada lagi kok, Den. Ya, silakan. Ya, karena yang lain belum ada pertanyaan, jadi hostnya ini. Yo, nggak apa-apa, silakan. Ya, ini dengan adanya sekali lagi dengan adanya COVID-19 ini ada lagi sebuah fenomena baru kok, Den, di dalam gereja. Yang dulu orang datang di gereja, bawa persembahan di gereja, bawa ke gereja. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, ada beberapa gereja yang menagih persembahannya di rumah, bahkan menagih persepuluhannya di rumah. Wah, itu luar biasa. Ini fenomena yang baru muncul ini. Iya. Kira-kira gimana, Bahkan Ben,
Ada gereja yang mintanya per 20-an, bukan per 10-an lagi. Konon pada dikirimi itu brosur gereja lewat WhatsApp. Ya ampun, alasannya karena maintenance, ya bayar ini bayar itu, jadi nggak cukup kalau 1/10 harus 20%. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus dengan terpaksa saya berkata, gereja seperti itu bukan gereja milik Tuhan Yesus, tapi gereja seperti itu milik pemimpinnya, milik pendirinya, milik gembalanya. Maka itu perlu ditagih uang itu, bukan sukarela lagi. Karena apa? Ya kalau tidak, siapa yang nanggung semua pembiayaan? Berarti sebelum COVID-19, pengajaran-pengajaran di gereja itu tidak sehat. Sehingga jemaat tidak merasa memiliki itu gereja dia juga. Maka kalau pengajaran-pengajaran gereja itu sehat, walaupun tidak ada ibadah normal seperti sebelum COVID-19, maka jemaat itu pasti punya hati untuk memiliki. Dan gak akan begitu. Nah, yang kedua, maaf. Kalau gereja itu milik Tuhan Yesus, percaya nggak Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, tahu untuk semua kebutuhan yang ada. Itu luar biasa. Masih ingat hari Selasa yang lalu ketika kita via Zoom ini juga membahas tentang uang dan perpuluhan. Saya pernah mimpin jemaat 13 tahun lebih, nggak ada kolekte dan kas selalu nol. Setiap minggu habis ngitung persembahan dinolkan. Kalau nggak ada keperluan di gereja dibagi hari Seninnya pakai belangko wesel waktu itu. Dan aman. Nah, saya mengajar jemaat seperti Kisah Rasul 6. Saya pilih 7 orang yang saya anggap mampu dalam perekonomian mereka. Nah, saya bilang begini, karena mereka sudah tahu sistem yang saya pakai. Pokoknya kita tidak mau ada saldo di kas gereja, harus nol. Maka itu kalau tiba-tiba di hari Senin atau Rebo atau Jumat ada keperluan mendadak, maka yang 7 orang ini sudah siap untuk berikan uang. Nah, saya tanya mereka, ini dipinjamkan atau kalian beri? Nah, kalau dipinjamkan, ya pinjam. Lalu minggu waktu kebaktian, bendahara mengumumkan, saudara, hari Rabu yang lalu ada seorang saudara kita mendadak dibawa ke rumah sakit, harus operasi, biaya sekian besar. Paul Tapilato, terima kasih kamu muncul. Nah, sekarang hari ini kita akan kumpulkan persembahan untuk membayar biaya operasi itu. Tolong perhatikan ya saudara, sejak saya jadi gembala sekian belas tahun itu, tiap kali diumumkan butuh sekian, karena jemaat tahu uang ini terbuka, saya gembala nggak pegang uang itu. Belum pernah kalau kami perlu sekian, dapatnya kurang dari sekian. Selalu lebih, tolong catat. Ini luar biasa. Maka itu jemaat senang melihat ini. Nah, akhirnya kami harus bayar kepada salah satu atau 2 dari 7 orang yang hari Rebo itu kami pinjam uangnya untuk operasi. Dan rata-rata mereka nggak mau. Ya udah pakai saja. Kami bisa jadi berkat lebih besar lagi. Saya ingat satu kali, ini jemaat sampai terheran-heran. Kami dapat surat dari Jawa Tengah. Salah satu rekan kami pelayanan butuh sepeda. Itu tahun 80-an, belum motor. Ya udah. Nah, gereja kami di Sulung Sekolah nomor 8 Surabaya dekat dengan Pasar Turi. Jadi kami bilang, saudara, ada saudara kita yang perlu sepeda. Nah, hari ini kebaktian kita akan kumpulkan persembahan. Oh ya, saya nggak pakai kantong. Saya nggak mau pakai kantong. Karena kantong itu penodongan, maaf. Nah, pintu gereja kami waktu itu ada 5.
2 kiri kanan, 1 pintu masuk depan. Nah di situ ada 5 kotak. Jadi jemaat yang mau beri masukkan saja ke kotak itu. Nah terus dihitung berapa jumlahnya. Ya kalau belum perlu apa-apa, ya udah kita besok hari Minggu kita bagikan lagi belangko wesel diisi. Akhirnya hari itu langsung dihitung persembahan untuk 1 sepeda. Saudara kaget, kami hari itu bisa beli hampir 7 sepeda. Kurang dikit. Nah salah satu dari 7 itu, yaudah kami cukupi. Nah terus bagaimana? Kan mintanya cuma 1. Saya bilang, kalau mintanya sepeda, belikan sepeda. Nggak boleh dipakai untuk yang lain. Jadi hari Senin ada 7 sepeda di kantor gereja. Yang 1 dikirim ke Jawa Tengah tempat itu. Mereka tanya, ini untuk apa yang 6? Percayalah. Nggak lama pasti habis. Sungguh saudara, kurang lebih 2 minggu tiba-tiba ada surat masuk perlu sepeda. Ya udah 6 langsung keluar. Dan luar biasa. Nah maka itu kalau sampai di masa COVID-19 maaf, ada gereja yang kesulitan keuangan, berarti ada yang nggak beres dalam menjalankan keuangan di gereja. Jadi saya membuka keuangan gereja, jemaat tahu, nggak ada yang dirahasiakan. Maka itu mereka berlomba-lomba untuk memberi luar biasa. Jadi Ben, kalau sampai ada gereja seperti itu, berarti itu gereja bukan milik Tuhan Yesus, milik pemimpinnya itu. Ya, karena bukan milik Tuhan ya, Tuhan gak bisa ikut bertanggung jawab. Walaupun kita sering berkata, oh ini milik Tuhan, oh atas nama Tuhan. Tapi belum tentu prakteknya. Jadi maaf ya, kalau saya beri jawaban seperti ini. Ada yang lain lagi? Ya, itu bukankah itu modelnya seperti pemerasan Pak Den? Sadis sekali Ben. Betul, pemerasan. Bahkan kalau Koden ngomong Ben, itu debt collector. Maaf. Oke. Ya, makanya mungkin banyak jemaat yang mungkin jenuh juga di gereja karena isinya di gereja itu hanya seputar uang gitu, Pak Den. Betul. Ini yang saya sering katakan pada teman-teman saya pendeta. Jemaat ini sudah capek, Senin sampai Sabtu. Urusan duit terus. Minggu mau rileks sebentar. Dengar di gereja duit lagi. Ya capek jemaat ini. Ayo rekan-rekan hamba Tuhan, kita merubah. Oke? Ada lagi? Ya. Pak Roni belum bertanya, Koden. Oh ya, ayo Ron. Ada? Mana Pak Roni? Biasanya ada ini tapi belum keluar, Pak. Oh ya, Ron apa Ron? Ayo kita sharing. Ya. Jeffrey udah habis. Sudah, Ben. Saya tanya. Betul, oke. Saya akan akhiri ya. Oke. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Ya, kita baca ayat ini, saudara. Kita baca ayat ini untuk mengakhiri sesi ini supaya setelah hari ini apa yang dialami oleh Musa kita alami juga. Amin. Yang terikat dengan rutinitas. Ayo mulai hari ini kita merubah rutinitas kita. Minta Roh Kudus. Tadi ada yang bertanya dari Philadelphia. Yul, Papa jawab. Pokoknya suara Tuhan itu jelas dan gampang dimengerti. Karena membawa damai sejahtera. Nggak bawa ketakutan sama sekali. Ya, jadi jelas. Maka itu kesaksian Betty tadi luar biasa. Bet, kamu masih ingat kejadian tahun 87. Itu luar biasa. Maka itu kalau kita dipimpin Roh Kudus, selalu ada hal baru. Dan semua orang disegarkan. Puji Tuhan. Wahyu 21. Ya. Ayat yang ke 5.
Wahyu 21 ayat yang kelima. Nah maaf, seringkali gereja mengkhotbahkan Wahyu 21, seringkali. Itu kalau pas 1 Januari. Salah saudara, salah. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu baru itu nggak cuma tanggal 1 Januari. Maaf. Saya baca ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, dengan nyaring lantang, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Luar biasa saudara. Tuliskanlah ya. Oh maaf. Karena segala perkataan ini tepat dan benar. Ya. Apanya yang tepat dan benar? Ya, segala sesuatu dibuat baru oleh Tuhan. Ya. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Mulai hari ini kita melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Nah saudara, saya ulangi lagi ya. Kalau sampai segala sesuatu dibuat baru oleh Tuhan, itu kan gak cuma 1 Januari saja. Betul? Maka itu ayo mulai hari ini izinkan Roh Kudus membuat segala sesuatu itu baru. Itu tiap hari. Tiap hari. Maka itu saya katakan tadi, rutinitas itu musuh Roh Kudus, bukan setan. Karena setiap hari Tuhan selalu membuat segala sesuatu itu baru. Wah, ini luar biasa saudara. Nah bayangkan, bagaimana tidak bergairah kalau tiap hari kita melihat itu hal baru dari Roh Kudus. Pelayanan gak akan membosankan. Yang kita layani pun menantikan, wih ada hal apa lagi? Ada hal apa lagi saat ini? Betul tidak saudara? Maka itu tidak ada pribadi yang lain yang menjadi inovator dalam hidup kita selain Roh Kudus. Maka itu mulai hari ini ayo kita taati Dia. Wah itu menyenangkan. Maka itu jangan seperti Musa 40 tahun cuma putar-putar seperti setrika tadi ya. Jangan. Tapi ayo mulai hari ini kita membuat Tuhan menyatakan hal baru, terserah Dia. Jangan lupa kata sekali. Nantikan itu, maka Tuhan akan memberikan kita hal yang baru dan kita dibelokkan ke arah yang kita belum pernah tahu. Betapa indahnya kalau pelayanan kita seperti itu. Jelas ya? Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo warnai dunia, warnai hidup kita di tengah kebosanan karena COVID-19. Roh Kudus membuat hal-hal baru di hidup kita. Anak-anak kita di rumah pun gak akan bosan. Kalau kita gembala, Tuhan mempercayakan jemaat yang kita layani, mereka pun gak akan bosan. Ada hal-hal yang baru setiap saat dan itu menyenangkan. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati weekend ini akhir minggu. Ya, luar biasa.